Dapatkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas buku Khudh Aqidatak, dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-58 yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang sunnah hasanah. Beliau mengatakan, hal fil islami sunnatun hasanah. Apakah ada sunnah hasanah dalam Islam? Jawaban yang disampaikan oleh beliau, na'am fil islami sunnatun hasanah. Betul, dalam Islam ada sunnah hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an qussa min ujurihim syai'un. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala sunnah hasanah itu, wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas salah satu di antara prinsip yang perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin tentang prinsip sunnah hasanah, yang itu menurut sebagian orang yang melegalkan bid'ah hasanah dijadikan sebagai salah satu dalil pembenar adanya bid'ah hasanah. Sehingga hadis ini yang di situ bunyinya man sanna fil islami sunnatan hasanah, oleh mereka yang melegalkan bid'ah hasanah dijadikan sebagai dalil dan alasan untuk membenarkan keberadaan bid'ah hasanah. Dan kemarin sudah kita, atau pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa jawaban yang disampaikan oleh para ulama mengenai alasan mereka yang mengatakan bahasanya di sana ada bid'ah hasanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami dalil tentu saja kita perlu melihat salah satunya adalah sababul wurud yang melatar belakangi adanya dalil tersebut. Karena dengan mengetahui sababul wurud, maka kita bisa melihat tatbik al-asli, penerapan yang sebenarnya terhadap dalil. Sehingga sababul wurud adalah alat bantu bagi kita, sebagaimana sababun nuzul adalah alat bantu bagi kita untuk menafsirkan teks dalil. Kalau sababun nuzul adalah alat bantu untuk menafsirkan teks Al-Quran, sababul wurud adalah alat bantu untuk menafsirkan teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu kaidah yang mengatakan sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul itu bisa dipastikan adalah bagian dari makna terhadap sebuah ayat. Maka demikian pula sababul wurud qat'iyatud dukhul, bisa dipastikan dia adalah bagian dari makna hadis tersebut. Kita akan lihat bagaimanakah sababul wurud dari hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyelenggarakan sunnah hasanah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatannya dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Diceritakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Kata Jarir bin Abdullah, kami di satu siang, ya, sehingga ketika itu waktunya adalah waktu siang hari. Pada satu siang hari, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang dia telanjang dada karena kurang pakaian. Mujta bin Nimar, dia mengkalungkan an-nimar, yaitu pakaian yang terbuat dari wol. Mutaqallidis suyuf, sambil gendong pedang. Karena kata Imam Ibnu Utsaimin, karena mereka persiapan untuk menerima ajakan Nabi SAW dalam rangka berjihad. Sebagian besar mereka dari suku Mudar, bahkan semuanya berasal dari suku Mudar. Dan suku Mudar termasuk di antara suku yang istimewa di kalangan orang Arab. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berubah. Kenapa? Beliau melihat betapa kasihannya mereka ini, yang datang dalam kondisi semuanya penuh dengan keterbatasan. Dalam kondisi mereka itu membutuhkan. Akhirnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Lamma ra'a bihi minal faqah, ketika melihat betapa miskinnya mereka. Fadakhala thumma kharaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar lagi, masuk lagi, kemudian keluar lagi. Lalu beliau perintahkan kepada Bilal agar dikumandangkan azan. Kemudian diiqamai. Fasalla, kemudian dilaksanakanlah salat jamaah. Dan wallahu ta'ala alam, apakah ini salat zuhur ataukah salat asar? Yang jelas kejadian ini ada di siang hari. Tsumma khataba, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah, lalu membaca beberapa ayat seperti yang dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Sehingga beliau mengutip dua ayat. Pertama surat An-Nisa ayat pertama, ayat 1, dan yang kedua Al-Hasyr ayat 18. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah, beliau mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamratin. Ada orang yang dia rajin bersedekah. Bersedekah dengan duit dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sok gandumnya, satu sok kurmanya. Hatta qala, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan ada yang sedekah walau bisyikki tamratin, meskipun hanya secuil kurma. Ya, beliau ngasih motivasi kepada para sahabat. Ada orang yang punya kehebatan seperti itu. Tapi sahabat semuanya bengong ya sambil melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Namun ada seorang sahabat Ansar yang dia responsif terhadap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya dia pun pulang. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Datanglah seorang lelaki dari Ansar dengan membawa seikat makanan yang hampir telapak tangannya itu enggak mampu untuk menadainya, enggak mampu untuk membawanya. Bal qad ajizat, bahkan dia enggak sanggup untuk membawanya. Dan dia bersedekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini sedekah dari saya untuk orang-orang dari suku Mudar ini yang mereka sangat membutuhkan." Melihat orang ini sedekah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat, maka para sahabat yang lain setelah melihat orang ini, "Tsumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qumaini min ta'amin wa thiyab." Tiba-tiba semua orang itu menyusul ikut-ikutan sedekah, sehingga mereka pun pulang ngambil barang ke masjid, pulang lagi ngambil makanan datang ke masjid. Kata Jarir bin Abdullah, aku pun melihat 2 gundukan makanan dan pakaian. Yang satu gundukan
makanan, yang satu gundukan pakaian. Melihat hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah menjadi cerah dan beliau gembira. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un." Siapa yang mengadakan sunnah hasanah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sepeser pun. Sehingga dalam hadis ini, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa makna sunnah hasanah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW adalah dalam rangka memotivasi sahabat tadi. Dia pulang dalam rangka mengambil makanan, kemudian disedekahkan di hadapan Rasulullah SAW untuk para Bani Mudhar yang mereka sedang dalam kondisi kesulitan. Kemudian diikuti oleh banyak sahabat yang lainnya. Lalu Nabi SAW menyampaikan ini. Berarti yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini apa? Mengawali amal baik di tengah masyarakat, lalu diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Baik. Sehingga tidak ada bentuk melakukan perbuatan dalam urusan agama yang tidak ada contohnya. Bahasa lainnya, ini bukan masalah bid'ah. Ini adalah mengawali satu perbuatan baik lalu diikuti oleh orang yang lain. Karena itu dalam lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di sini ada sunnah sayyi'ah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qussa min auzarihim syai'un. Sebaliknya, siapa yang mengadakan sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, maka dosanya, dia mendapatkan dosanya dan dosa setiap orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya min ba'dihi, setelahnya, min ghairi ayyan qussa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sepeser pun. Karena itulah dulu ada putra Adam yang dia riak, hasad, iri kepada saudaranya. Akhirnya saudaranya itu dibunuh. Ya. Saudaranya dibunuh. Kata Nabi SAW, gak ada satupun pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini illa walibni adama kiflum minha, kecuali putra Adam yang membunuh saudaranya tadi, dia turut mendapatkan bagian dari dosanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, li'annahu man sannal qatla, karena orang inilah yang pertama kali ngajari pembunuhan sesama manusia. Sehingga dia melakukan sunnah sayyi'ah. Karena dia melakukan sunnah sayyi'ah lalu diikuti oleh manusia generasi setelahnya, maka dia pun mendapatkan dosa dan dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan sampai kiamat. Menunjukkan betapa bahayanya orang yang melakukan sunnah sayyi'ah. Sehingga dari redaksi lengkap hadis ini kita bisa memberikan atau kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sunnah itu ada yang baik, ada yang tercela. Kok bisa katanya sunnah itu semuanya baik? Nah, penjelasannya adalah makna sunnah di sini adalah sunnah dari sisi bahasa. Pengertian sunnah dari sisi bahasa artinya adalah thariqah, jalan. Jalan untuk menempuh sesuatu tertentu. Makanya Nabi SAW ketika bersama para sahabat seusai beliau Fathu Mekah, lalu beliau menuju Hunain. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, begitu sahabat dan rombongan yang baru masuk Islam dari kota Mekah ini menuju Hunain, mereka menjumpai ada pohon bidara. Yang dulu waktu zaman jahiliyah, pohon bidara ini sering dijadikan sebagai
tempat untuk gantung senjata biar terisi, yang disebut dengan Dzatu Anwat. Begitu sahabat melihat ini, karena mereka hudatsa'u ahdin bil kufri, orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Begitu mereka melihat pohon bidara yang itu pernah dijadikan sebagai orang musyrikin Quraisy atau orang musyrik di Jazirah Arab untuk gantungkan senjata, maka rombongan tadi pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, coba buatkan pohon keramat seperti yang dimiliki oleh orang musyrik itu. Pohon keramat seperti yang dimiliki oleh orang kafir. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan itu, beliau terheran. Allahu Akbar. Kaget. Allahu Akbar. Inna hasanan. Sesungguhnya ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Sunnahnya siapa? Bani Israel. Dulu Bani Israel juga melakukan seperti ini. Laqad qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengucapkan satu permintaan sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya. Bani Israel pernah meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan yang syar'i sebagaimana Tuhan yang dimiliki oleh orang musyrikin. Jadi mereka minta kepada Musa untuk membuatkan Tuhan yang syar'i. Ya. Dan Musa pun marah kepada mereka disebabkan kebodohan mereka. Tayyib jemaah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hasanan. Ini kebiasaan buruk yang dulu pernah dilakukan oleh Bani Israel. Maka makna sunnah secara bahasa artinya adalah thariqah, jalan hidup. Dia bisa baik, bisa buruk. Nah, walhamdulillah ketika ada seorang anak yang dia tinggal di sebuah keluarga muslim ahlu sunnah, maka dia mendapatkan insight, masukan, segala sesuatu yang sesuai sunnah. Sunnah yang baik. Sedangkan sunnah-sunnah yang buruk, orang tua berusaha untuk menjaga jangan sampai dia terpengaruh. Makanya kadang nonton YouTube, ya, dapat pengaruh kalimat yang gak benar. Atau ketika di sekolah berinteraksi dengan teman-temannya, kadang tiba-tiba pulang punya kosakata baru yang gak enak didengar. Karena dia mengikuti sunnah temannya. Maka kalau orang punya komunitas yang baik, sunnah pada dirinya akan lebih terjaga. Termasuk keluarga yang baik, maka nanti anak-anaknya, keturunannya akan lebih terjaga di atas sunnah. Baik. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan makna dari sunnah hasanah, memberikan penjelasan tentang makna dari sunnah hasanah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kita bisa tampilkan. Beliau mengatakan as-sunnatu fil islami salasatu aqsam. Sunnah dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sunnatun sayyi'ah, sunnah yang buruk. Wahiyal bid'atu, dan itu adalah bid'ah. Fahiya sayyi'atun wa in istahsanaha man sannaha, maka dia adalah sesuatu yang jelek meskipun dianggap baik oleh orang yang menganjurkannya untuk dilakukan. Dan di sini berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Kemudian yang kedua adalah sunnah hasanah. Nah, sunnah hasanah dibagi menjadi 2. Sunnah hasanah dibagi menjadi 2. An-naw'ul awal, sunnah hasanah jenis yang pertama adalah antakuna sunnatu masyru'atan thumma yutrakul amalu biha thumma yajiduha man yujaddiduha. Sunnah hasanah itu punya 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah ada amal sunnah yang disyariatkan tapi ditinggalkan masyarakat. Kemudian ada seorang dai yang beliau berusaha mempengaruhi masyarakat dengan cara membangkitkan kembali sunnah tersebut. Ya, dengan cara memotivasi kembali agar sunnah tersebut tetap lestari. Maka orang yang melakukan seperti ini dia mendapatkan pahala.
karena dia melakukan sunnah hasanah. Contohnya qiyam Ramadan dengan satu imam. Dulu Nabi SAW pernah melakukannya selama 3 hari. Ya. Kemudian setelah itu vakum. Karena itu ada yang mengatakan Ramadan terakhir Nabi SAW. Setelah itu beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Kemudian setelah itu vakum. Ya. Dalam arti tidak ada kegiatan seperti dulu. Salat tarawih ada satu imam, yang lain makmum. Kalau dulu bergelombor kecil-kecil, karena salat tarawih itu seperti qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW atau Umar ibn Khattab, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sunnah seperti ini dibangkitkan kembali. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW itu kosong. Di zaman Abu Bakar tidak ada salat tarawih di bawah satu imam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, setelah sekian tahun beliau menjabat, kemudian beliau radhiyallahu anhu membangkitkan kembali, mengaktifkan kembali sunnah yang dulu pernah ditinggalkan di zaman Abu Bakar, yaitu ya, salat tarawih dengan satu imam. Tayyib. Karena itulah ketika ini dijuluki sebagai bid'ah oleh sebagian orang, maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Andaikan ini bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Padahal aslinya bukan bid'ah, namun apa? Sunnah. Sehingga sunnah hasanah, makna yang pertama menurut Imam Ibnu Utsaimin adalah ada kebiasaan yang sesuai sunnah tapi tidak dilakukan di satu komunitas masyarakat. Kemudian datang orang yang membiasakan kebiasaan sunnah itu lalu diikuti oleh orang lain. Maka orang ini telah melakukan sunnah hasanah. Ya. Contohnya misalnya, di masyarakat ini jarang sekali kita jumpai orang yang sholat sunnah dengan menghadap ke sutra. Nah, namun kita berusaha setiap kali sholat sunnah di musola atau di masjid ini selalu menghadap ke sutra, mendekat ke sutra. Orang kemudian jadi bertanya-tanya, kenapa kok kayak gitu? Akhirnya setelah Anda jelaskan, oh dalilnya seperti ini, menerima dia. Nah, ketika dia menerima, lalu diikuti oleh beberapa orang yang lain, maka Anda sedang melakukan sunnah hasanah. Wa na'utsani, makna sunnah hasanah yang kedua adalah ayyakunal insanu awwala man yubadiru ilaiha. Orang yang bersegera melakukan amal soleh. Orang yang bersegera melakukan ketaatan ketika yang lain sedang kosong, bengong, tidak ada kegiatan ketaatan. Ya. Contohnya seperti orang yang sedekah tadi dari kalangan orang Ansor. Ketika Nabi SAW memberikan motivasi sedekah, mereka nggak keluar apapun, nggak pulang ngambil sesuatu. Sampai akhirnya ada orang Ansor yang bawa sedekah dalam jumlah yang cukup banyak karena pakai cakupan tangan. Hampir saja nggak muat. Kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, maka Nabi SAW mengatakan ini orang yang sedang melakukan sunnah hasanah. Karena itu misalnya ya, di sebuah masjid, setelah sholat orang pada ngobrol. Setelah sholat orang pada ngobrol. Dan biasanya mereka ini tidak sholat sunnah. Begitu capek ngobrol, pulang, nggak sholat sunnah. Lalu Anda selesai sholat, Anda tidak langsung ikut ngobrol, tapi Anda sholat ba'diyah dulu. Setelah dzikir, sholat ba'diyah. Akhirnya kanan kirinya melihat, kok ini sholat ba'diyah, ikut ya, ikut. Maka orang yang pertama kali sholat ba'diyah tadi, dia adalah orang yang melakukan sunnah hasanah. Maka jamaah sunnah hasanah itu tidak harus sesuatu yang berat. Intinya adalah mengawali kebaikan di tengah masyarakat. Dan ini insya Allah yang lebih mudah untuk kita amalkan. Karena ada banyak sekali kebaikan di tengah masyarakat yang mungkin kita tidak bisa mengikutinya dengan baik. Maka orang yang mengawali itu, dia melakukan sunnah hasanah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan kajian di malam hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pernyataan yang disampaikan oleh penulis Khud Aqidatak Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, mata yantasirul muslimun, kapan seorang muslim, kapan kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangan. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.